Bab 3411. Saat itu dikatakan, semua orang melebarkan mata mereka. Semua orang tahu siapa yang harus menjadi pemimpin itu. Pria berjanggut itu menyentuh janggutnya dan berkata, selain Jack, tidak ada orang lain yang memiliki keahlian untuk melakukannya. Seiring berjalannya waktu, saya belajar banyak tentang Jack. Meskipun dia berasal dari benua Hestia, bakatnya melebihi segalanya. Dia tidak pernah kalah sebelumnya. Saya mendengar para pejuang dari dunia kelas 2 mengatakan bahwa keterampilan Jack harus berada di level 5 murid terpilih teratas dalam klan kelas suci. Yang lain setuju, tentu saja, itu pasti Jack. Tidak ada orang lain yang bisa memimpin kita selain dia. Tapi di mana Jack? Sampai sekarang, aku bahkan tidak yakin apakah dia masih berada di kota Weinhort. Jack segera menundukkan kepalanya di sudut. Syukurlah, dia telah menyamar sebelum meninggalkan ruangan, dan tidak ada yang mengenalinya. Rudy segera menundukkan kepalanya juga. Dia berbisik kepada Jack, mereka ingin kamu menjadi pemimpin mereka. Apakah Anda bahkan ingin melakukan itu? Bibir Jack berkedut tak berdaya ketika mendengar itu. Dia berbalik untuk melihat Rudy, biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan, mengapa menurutmu begitu juga? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menjadi pemimpin? Apakah itu akan menguntungkan saya sama sekali? Apakah mereka benar-benar bersedia mengikuti saya? Tentu saja, saya akan melakukan beberapa hal, tetapi saya tidak akan pernah disebut sebagai pemimpin. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan begitu banyak usaha, tetapi tidak ada manfaatnya. Aku bahkan tidak berencana untuk kembali ke benua Hestia setelah meninggalkan dunia berputar, jadi posisinya tidak ada gunanya bagiku. Rudy segera mengangguk. Saya tidak berpikir dengan benar. Saya hanya ingin membalas dendam, untuk membuat para pejuang dari dunia kelas 2 itu membayar. Jack menghela nafas tak berdaya, mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Rudy, mengapa kamu begitu bersikeras membuat mereka membayar? Tidak mungkin kita bisa membunuh semua prajurit dari dunia kelas 2. Pada akhirnya, kita masih membutuhkan kesimpulan. Yang kami inginkan adalah membuat mereka merasakan sakit yang cukup sehingga mereka akan takut dengan kemampuan saya. Rudy mengangguk, tidak terus memikirkan masalah itu. Namun, orang-orang di sekitar mereka mulai berdebat lagi. Seorang pejuang dari benua Mars Putih mengangkat suaranya dan berkata, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Jack. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Untuk seorang jenius seperti itu, dia hanya peduli dengan harta. Dia mungkin tidak ingin menjadi pemimpin bahkan jika kita menjadikannya milik kita. Jika dia tidak ingin melakukannya, tidak ada yang bisa kami katakan. Kamu benar, tapi kita harus mencoba apapun yang terjadi. Apakah kamu tidak tahu ini? Sudah ada masalah di kerajaan roh iblis. Saat itu dikatakan, gelombang kejutan terasa. Semua orang menoleh untuk melihat orang yang berbicara. Orang itu mengenakan jubah hijau, dan dia terbatuk dengan canggung ketika semua orang menoleh untuk melihatnya. Apakah kalian semua benar-benar tidak tahu? Orang di sebelahnya berkata dengan bingung, masalah apa yang mungkin ada dengan kerajaan roh iblis? Anda hanya perlu membunuh iblis dan binatang buas untuk mendapatkan hadiah di sana. Anda tidak perlu membunuh siapapun, jadi bagaimana mungkin ada masalah? Pria berjubah hijau menghela nafas, jadi kamu benar-benar tidak tahu. Orang-orang itu benar-benar tercela. Selama mereka bisa menyerang, mereka tidak peduli dengan hal lain. Memang benar kamu hanya perlu membunuh iblis dan binatang buas di kerajaan roh iblis. Namun, aturan menyatakan bahwa hanya 3 teratas yang bisa mendapatkan hadiah sementara hingga 30 dapat berpartisipasi. Orang-orang bejat ini mulai membentuk kelompok 20 untuk masuk setelah terakhir kali. Setelah itu, mereka akan menyerang para prajurit dari dunia kelas 3. Karena para prajurit itu tidak tahu bahwa mereka akan diserang, mereka panik dan menderita kerugian total. Bab 3412. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mendengar itu. Seseorang bertanya dengan keras, bukankah kerajaan roh iblis melarang pertempuran satu sama lain? Pria berjubah hijau itu mengangguk dan berkata, memang benar, ada larangan untuk saling bertarung. Kerajaan roh iblis itu melihat 10 prajurit dari dunia kelas 3 masuk, dan tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Selain itu, rencana mereka sudah diketahui oleh kita semua,
Jadi kami curiga mereka membuat rencana untuk bekerja sama dan membunuh semua prajurit dari dunia kelas 3. Kali ini, tidak ada orang seperti Jack yang bisa menyelamatkan mereka, jadi tidak ada satu orang pun yang selamat. Seorang prajurit dari benua Lichan gemetar karena marah, apakah mereka tidak memberikan penjelasan? Apakah tidak ada yang menanyai mereka? Pria itu menghela nafas tak berdaya, kami telah menanyai mereka, tapi hanya itu saja. Tidak ada yang berani melakukan hal lain. Mereka memberikan alasan mereka juga, tapi alasan itu sangat lucu. Mereka benar-benar mengatakan bahwa para prajurit dari dunia kelas 3 yang masuk kali ini semuanya dibunuh oleh binatang buas karena kurangnya keterampilan mereka. Para prajurit dari dunia kelas 2 sama sekali tidak melakukan apa-apa. Itu semua omong kosong. Alasan macam apa itu? Jika ada orang yang tidak cukup terampil yang akhirnya dibunuh oleh binatang buas, tidak mungkin mereka semua akan melakukannya. Pasti akan ada beberapa yang masih hidup. Apakah mereka benar-benar berpikir kita akan percaya pada alasan itu? Pria itu menggelengkan kepalanya, tentu saja, tidak ada yang percaya. Mereka menyuarakan pertanyaan, dan para prajurit dari dunia kelas 2 menjawab. Hanya saja, jawaban mereka sama sekali tidak bagus. Mereka hanya mengaku tidak tahu apa-apa dan menyalahkan kami karena tidak melihat diri kami di cermin. Mereka menyalahkan kami karena bersikeras pergi ke tempat yang berbahaya meskipun sangat lemah, dan mengklaim bahwa orang mati tidak ada hubungannya dengan itu. Saat itu dikatakan, suara cangkir yang pecah bisa terdengar. Seseorang dengan kasar melemparkan cangkir teh ke tanah, menyebabkan keributan. Para prajurit di penginapan sangat marah setelah mendengar itu. Tidak ada yang akan percaya alasan konyol seperti itu. Mereka masih bersikeras bertindak seperti itu. Itu membuktikan bahwa orang-orang itu sama sekali tidak memperlakukan para prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia. Kemarahan melonjak di dada mereka, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Bahkan Rudy mulai terengah-engah sambil menatap tepat ke cangkir teh di depannya, tanpa berkata apa-apa. Jack menghela napas sedikit, menyeruput tehnya. Tehnya sebenarnya cukup harum, tapi selain dirinya, tidak ada yang benar-benar menikmati tehnya. Mereka semua telah diambil alih oleh amarah dan tidak menginginkan apapun selain bergegas keluar untuk menuntut keadilan. Namun, Jack merasa pemikiran itu cukup lucu. Keahlian mereka tidak sebanding, dan toh tidak ada cara untuk bertarung dalam pertempuran kelompok sebesar itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunjukkan kemarahan mereka, tetapi tidak mungkin mereka bisa menindaklanjutinya. Pria berjubah hijau itu melihat kerumunan mulai marah, dan dia merasa kata-katanya telah memengaruhi kepercayaan para pejuang dari dunia kelas 3, jadi dia buru-buru berkata, namun, rencana mereka hanya berhasil sekali. Kami memikirkan cara untuk melawan itu. Di masa mendatang, kami hanya akan selalu mendaftar sebagai grup yang terdiri dari 20. Begitu kita memasuki kerajaan roh iblis, kita akan menentukan lokasi masing-masing melalui susunan transfer suara, dan mulai berburu dalam kelompok. Ini bukan lagi tentang hasil, tetapi tentang bertahan hidup. Bab 3413. Para prajurit dari dunia kelas 2 masih berusaha melakukan sesuatu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit, dan kami dalam keadaan siaga tinggi. Mereka mungkin telah mencoba, tetapi mereka belum berhasil. Kata-kata pria berjubah hijau itu tidak menenangkan kerumunan. Seorang prajurit dari benua Lichan berkata tanpa daya, apakah kita akan terus didorong seperti ini? Mereka menantang kita di mana-mana, tapi kita terpaksa memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Apakah akan terus seperti itu? Kata-kata itu semakin membuat semua orang frustrasi, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka akan melawan para prajurit dari dunia kelas 2 dengan jumlah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menyuarakannya. Pada akhirnya, kota Weinhor tidak mengizinkan pertempuran selain di area tertentu atau pertandingan khusus. Berbagai batasan menghentikan mereka menggunakan nomor mereka untuk keuntungan mereka. Namun, para prajurit dari dunia kelas 2 bisa menggunakan keahlian mereka untuk terus menyerang mereka. Semua prajurit dari dunia kelas 3 mulai merasa lelah. Rudy berkata, Jack, apakah menurutmu ada cara untuk menyelesaikan ini? Jack menggelengkan kepalanya, tidak ada solusi. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Berbagai aturan dunia berputar menargetkan individu,
dan bukan kelompok, sementara satu-satunya keuntungan yang dimiliki dunia kelas 3 adalah angka. Baik dalam hal kekuatan keseluruhan atau jumlah jenius, dunia kelas 2 masih memiliki keuntungan besar. Selain itu, para prajurit dari dunia kelas 2 sangat ambisius. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan cukup Heartblood. Jadi, seperti yang mereka katakan, mereka hanya akan menderita dan mencari cara untuk menghadapinya setelah itu. Hanya dengan begitu mereka dapat mengurangi kerugian mereka. Bibir Rudy bergetar, tidak mau menerima kebenaran, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebagai seseorang yang lemah, dia bisa berempati dengan betapa tidak berdayanya perasaan orang lain di sana. Bagian yang paling tidak dapat diterima Rudy adalah bahwa para pejuang dari dunia kelas 2 bahkan tidak melihat prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia, tetapi sebagai ternak yang dapat ditangani dengan cara apapun yang mereka inginkan. Dia tidak bisa menerima itu sama sekali. Memikirkannya saja membuat Rudy sangat marah. Namun, kemampuannya terbatas, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi, dia terpaksa menekan amarah di hatinya. Perlahan, Rudy mulai kehilangan kendali atas amarahnya. Jack melihat ekspresi gelap di wajah Rudy dan tahu apa yang ada di pikiran Rudy. Dia mendorong teh di depan Rudy. Jangan terlalu banyak berpikir. Di masa mendatang, Anda akan melihat lebih banyak hal lagi. Jika Anda terus memiliki sikap ini, Anda hanya akan menjadi semakin marah. Bahkan ada lebih banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di dunia. Kecuali jika Anda memiliki kemampuan yang bertentangan dengan harapan, Anda harus melupakannya saja. Petik 2. Rudy mengangguk tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Jack meminum tehnya dan berkata, "Aku akan pergi ke suatu tempat setelah ini, tapi ayo kembali ke kamar agar aku bisa menyerap ramuan 100 jiwa." Ramuan 100 jiwa adalah hadiah terakhirnya dalam permainan pembantaian. Dia diizinkan untuk memilih satu hadiah dari 10 harta, dan Jack segera memperhatikannya. Ramuan 100 jiwa bukanlah yang paling berharga di antara harta itu, tapi itu yang paling bermanfaat baginya. Pada saat itu, dia sudah mencapai level pertama Master Soul Sky dan bisa menggunakan Broken Soul Blade, tapi itu baru permulaan. Dia masih sangat jauh dari tahap kedua. Dia membutuhkan banyak harta atribut jiwa untuk mendukungnya. Hanya dengan itu dia dapat meningkatkan lebih banyak lagi. Bab 3414. Menyerap ramuan 100 jiwa membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Saat dia selesai, Jack membuka matanya saat sedikit kekesalan muncul di wajahnya. Rudy selalu di sisi Jack. Ketika dia melihat raut wajah Jack, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Jack menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas, perlahan berdiri. Kejengkelan di wajahnya semakin tebal. Rudy semakin penasaran, kalau tidak ada masalah, lalu ada apa dengan ekspresinya? Pada saat itu, semua energi telah diambil dari ramuan oleh Jack. Ramuan itu sudah berubah menjadi abu-abu. Jack memandangi abu itu dan berkata, ramuan 100 jiwa itu bernilai 60 juta kristal roh, dan itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak Anda temukan jika Anda mampu membelinya di dunia berputar. Namun, itu tidak berguna seperti yang saya harapkan setelah menyerapnya. Jika saya harus berjalan 10 langkah untuk sampai ke tahap kedua, saya bahkan belum berhasil mengambil langkah pertama. Saya perlu menyerap satu lagi agar saya benar-benar telah mengambil langkah pertama itu, tetapi bagaimana dengan 9 langkah lainnya? Mengambil satu langkah ini saja sudah menghabiskan biaya 60 juta. Tahukah kamu apa itu 60 juta? Ini sepertiga dari semua yang saya miliki. Saya merasa jengkel karena saya menyadari bahwa sumber daya yang akan saya butuhkan di masa depan hanya akan semakin banyak. Saya tidak benar-benar tahu bagaimana rasanya. Jack bersikap jujur. Ramuan 100 jiwa dianggap sebagai barang kelas suci, dan nilainya sekitar 55 juta hingga 63 juta kristal roh. Meskipun harganya tidak pasti, tidak mungkin lebih rendah dari 55 juta. Harga normal seharusnya seperti kata Jack. Harga itu cukup mahal bagi Jack. Lagi pula, bahkan setelah menghabiskan begitu lama mengumpulkan kristal roh, dia hanya memiliki sekitar 170 juta. Tabungan Jack sudah sangat besar dibandingkan orang lain, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk Jack. Jack membutuhkan setidaknya 50 harta yang begitu berharga.
Pelatihan masa depannya akan membutuhkan harta yang lebih berharga. Memikirkan hal itu saja membuatnya sakit kepala. Dia perlu menemukan solusi untuk masalah itu. Rudy menjilat bibirnya di samping. Keberuntungan Jack sudah menjadi sesuatu yang menurut Rudy tidak akan pernah bisa dia dapatkan. Jika Jack memberi Rudy semua kristal rohnya, Rudy bahkan akan mulai tertawa dalam tidurnya. Jumlah kristal roh itu adalah jumlah yang menurut Rudy tidak akan pernah bisa dia habiskan untuk digunakan. Namun, Jack merasa itu belum cukup. Rudy hanya bisa menggelengkan kepalanya karena perbedaan itu. Setelah beberapa saat, Rudy berkata, kalau begitu kita harus mencari cara untuk membuat lebih banyak kristal roh. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, selain sumber daya yang saya butuhkan untuk pelatihan, saya masih membutuhkan 900 juta kristal roh untuk membeli kristal kelas 9. Itulah pertama kalinya Jack menyebutkan hal itu kepada Rudy. Mulut Rudy melebar saat itu, apa yang kamu katakan? Anda masih membutuhkan 900 juta. Ya Tuhan, bukankah itu terlalu berlebihan? Berapa lama yang Anda butuhkan? Jack menarik napas dalam-dalam sambil diam-diam menuang teh lagi untuk dirinya sendiri, menyesap sambil berkata, selama aku terus meningkatkan alkimiaku, membuat lebih banyak kristal roh tidak akan menjadi masalah saat kita meninggalkan dunia berputar. Rudy tidak tahu banyak tentang jalan seorang pejuang, karena bakatnya terbatas, tetapi Rudy masih sedikit percaya diri dalam hal alkimia. Mendengar Jack mengatakan itu, dia menegakkan tubuhnya. Bab 3415, kamu ingin menghasilkan 900 juta dari alkimia. Anda harus tahu lebih baik daripada saya betapa sulitnya itu. Jika Anda ingin mencapai titik itu dengan alkimia, Anda setidaknya harus menjadi alkemis kelas 9. Bahkan itu mungkin tidak cukup. Seorang alkemis kelas suci lebih seperti itu. Kamu tahu apa yang lebih baik dari alkemis kelas suci daripada aku? Benua Hestia bahkan tidak memiliki satu pun. Bahkan mungkin tidak memiliki alkemis kelas 9. Meningkatkan keterampilan Anda dalam alkimia tidak hanya membutuhkan bakat, Anda juga membutuhkan banyak waktu. Anda harus terus mencoba dan mencoba, belajar dari kesalahan Anda untuk berkembang. Saya tahu bahwa Anda sangat berbakat dalam alkimia dan pertempuran, tetapi alkimia berbeda dari pertempuran. Kamu tidak bisa menjadi alkemis kelas suci dalam waktu singkat hanya dengan bakatmu. Rudy menatap Jack dengan serius saat mengatakan semua itu. Sebenarnya, Rudy merasa seperti membuang-buang waktu. Jika dia memikirkannya, Jack juga akan melakukannya. Namun, dia tidak tahu bagaimana Jack ingin menghasilkan begitu banyak melalui alkimia meskipun mengetahuinya. Rudy merasa itu sama sekali tidak realistis. Menjadi alkemis kelas suci membutuhkan banyak waktu. Seseorang harus terus menyempurnakan pil untuk mengumpulkan pengalaman yang cukup melalui kesalahan mereka untuk meningkat. Pada akhirnya, dia tahu bahwa tidak pernah ada alkemis tingkat suci di benua Hestia. Itu terlalu sulit untuk dicapai. Itu adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh para alkemis dari benua Hestia. Jack menghela nafas saat menatap Rudy, tentu saja, aku tahu itu. Namun, ini adalah satu-satunya jalan yang saya miliki. Lagi pula, saya tidak pernah berpikir untuk memasuki klan atau grup apapun. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Sejak memasuki benua Hestia, Jack telah memasuki 2 klan tetapi gagal mendapatkan banyak keuntungan dari mereka. Sebaliknya, dia merasa kebebasannya telah dibatasi, dan dia telah diikat. Namun, terkadang, dia merasa perlu memberi sebanyak yang dia ambil dari klan. Lagi pula, klan bukanlah orang bodoh. Mereka membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membesarkan seorang prajurit, jadi mereka secara alami membutuhkan sesuatu sebagai imbalan. Jack merasa dia tidak bisa menjadikan dirinya bagian dari klan, dan tidak mungkin dia membiarkan klan menjadi orang yang membesarkannya, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri pada akhirnya. Dia sudah siap. Ketika datang untuk menjadi alkemis tingkat suci, orang lain mungkin berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil, tetapi sebaliknya baginya. Selama dia mau, dia bisa melakukannya dalam beberapa tahun. Lagi pula, dia telah menyerap ingatan dari seorang pahlawan kuno. Selama dia benar-benar menyinkronkan ingatan dengan tubuhnya, tidak akan sulit untuk menjadi alkimia kelas suci. Dia bahkan bisa memperbaiki ingatan itu. Jack mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rudy,
berkata dengan serius, kita sudah saling kenal begitu lama. Anda mengenal saya dengan baik. Kapan saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan? Rudy berkata dengan serius, tentu saja, saya tahu Anda akan mampu melakukan apa yang Anda rencanakan. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa menjadi alkemis tingkat suci, saya hanya mengatakan Anda akan membutuhkan banyak waktu, begitu kamu menjadi satu, kamu akan mendapatkan lebih banyak kristal roh. Aku hanya merasa kecepatan pertumbuhanmu sebagai seorang alkemis mungkin tidak bisa mengejar kristal roh yang kamu butuhkan. Jack mengangguk, berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, itu akan terjadi. Selama aku mau, berapapun jumlah kristal roh tidak menjadi masalah. Bab 3416. Rudy merasa kata-kata Jack tampak sangat percaya diri, dan kekagumannya pada Jack mencapai puncaknya. Keesokan harinya, Jack membawa Rudy ke Kerajaan Roh Iblis untuk mendaftar. Kerajaan Roh Iblis adalah salah satu ujian bagi para prajurit di kota Weinhort. Binatang roh iblis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di sana. Binatang buas itu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki sepasang mata hijau. Tugas para prajurit adalah memusnahkan binatang buas itu. Setelah itu, mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah binatang buas yang berhasil mereka bunuh, dan hanya 3 teratas yang akan diberi hadiah. Demikian pula, binatang buas akan menyerang para prajurit juga, dan ada kemungkinan untuk dibunuh oleh binatang buas jika seseorang tidak berhati-hati. Cukup banyak prajurit yang mati di kerajaan roh iblis. Namun, jumlahnya terus meningkat, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit dari dunia kelas 3. Di atas apa yang terjadi dalam game pembantaian, para prajurit dari dunia kelas 3 sangat waspada. Mereka tahu bahwa kematian yang tiba-tiba meningkat adalah ulah para prajurit dari dunia kelas 2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak Heartblood untuk membuka Vibran Hall. Kerajaan roh iblis berada di sisi paling barat kota Weinhort. Dari jauh, terlihat beberapa orang yang berkumpul di sana untuk pendaftaran. Ketika Jack dan Rudy tiba, area pendaftaran menjadi sangat bising. Beberapa orang berteriak satu sama lain dengan wajah merah. Jack mengerutkan kening, tidak menyangka pemandangan yang begitu eksplosif akan menyambutnya begitu dia tiba. Ada 2 sisi orang berdiri di depan. Melihat pakaian mereka, terlihat jelas bahwa yang di kiri adalah prajurit dari dunia kelas 3, sedangkan yang di kanan adalah prajurit dari dunia kelas 2. Kedua belah pihak saling berteriak, dan itu sangat bising, membuat Jack kesal. Rudy melebarkan matanya dan berkata, apa yang mereka perebutkan? Mengapa mereka berbicara tentang mengantri dan merusak peraturan? Jack mengangkat tangannya dan menyela pertanyaan Rudy, dengarkan sebentar. Jika kami tidak mengerti, maka kami akan bertanya kepada orang lain. Cloud Kamer dari dunia kelas 3 sangat frustrasi sehingga dia merasa ingin menangis, kamu keterlaluan. Mengapa Anda bertingkah begitu tinggi dan perkasa saat Anda memotong antrean? Kami bersepuluh datang bersama untuk berpartisipasi dalam kerajaan roh iblis. Mengapa Anda mencoba untuk berdiri di antara kami? Apapun yang terjadi, ada aturan yang harus diikuti. Mengapa Anda para pejuang dari dunia kelas 2 begitu tidak tahu malu? Apakah Anda membuang martabat Anda hanya untuk tujuan Anda? Yang berdiri di depan adalah Stephen Flynn dari benua emas, dia mencemooh dan berkata, berhentilah membicarakan semua omong kosong ini. Jadi bagaimana jika kita memotong garis? Apakah itu menyebabkan Anda kehilangan sesuatu? Kami hanya ingin mengambil bagian dalam Spirit Demon Kingdom secepat mungkin. Kami hanya membunuh binatang, dan bukan kalian. Mengapa Anda begitu bersemangat? Berhentilah tidak tahu malu. Ketika Cloud mendengarnya, dia sangat marah. Kesbur, yang berada tepat di belakangnya, juga sangat marah. Hentikan omong kosongmu. Jangan berpikir bahwa kami bodoh. Apakah Anda pikir kami tidak dapat mengatakan apa yang Anda rencanakan? Mengapa Anda tidak mencoba memotong antrean di depan kami? Anda bersikeras memotong tepat di tempat ke-11. Kamu tidak hanya melakukannya sendiri, kamu bahkan membawa 15 orang lainnya bersamamu. Kamu sudah tahu kami waspada terhadapmu. Setiap kali kami mengambil bagian dalam Spirit Demon Kingdom, kami akan bergabung dalam kelompok yang terdiri dari 20 orang. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda hanya dapat memasukkan 10 orang.
Hanya 10 dari Anda tidak akan dapat melakukan apapun kepada 20 dari kami, jadi Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan. Bab 3417. Kamu sangat gugup sampai memotong antrean. Jika 15 dari kalian masuk, maka hanya tersisa 5 tempat. Anda akan lebih mudah melakukan apapun yang Anda mau. Jika kita masuk, bertahan saja akan menjadi masalah. Itu benar, Kesa benar. Anda para pejuang dari dunia kelas 2 tidak pernah memiliki niat baik. Yang Anda pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuh kami. Namun, Anda berani berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa menurutmu semua orang idiot yang tidak bisa melihat apa yang kamu coba lakukan? Bukankah Anda hanya memotong antrean karena ingin merusak rencana kami? Anda tidak akan berani melakukan apapun terhadap 20 orang, tetapi Anda akan melakukannya jika 15. Saat kami masuk, Anda pasti akan menyerang kami. Mendengar itu, Jack akhirnya mengerti apa yang mereka perebutkan. Rudy mengepalkan tinjunya dengan marah, prajurit dari dunia kelas 2 ini benar-benar melakukan apapun yang mereka inginkan sekarang. Untuk mendapatkan Heartblood, mereka bahkan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti memotong antrean. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Rudy sudah terengah-engah karena marah. Matanya begitu lebar sehingga tampak seperti akan keluar dari rongganya. Tindakan para pejuang dari dunia kelas 2 tidak lagi hanya tercela, mereka benar-benar tidak tahu malu. Namun, para juru kunci tidak menghentikan tindakan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya bertengkar. Mereka masih tahu bagaimana menahan diri dari pertempuran langsung. Wajah Rudy memerah, menurutmu apa yang harus dilakukan sekarang? Jika 15 dari mereka masuk, hampir tidak ada harapan untuk keluar hidup-hidup. Jack mengangguk. Mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, jadi mereka pasti sudah merencanakan semuanya. Untuk mendapatkan Heartblood, mereka praktis melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Karena mereka sudah merencanakan semuanya, tidak mungkin mereka membiarkan salah satu dari 15 orang itu keluar hidup-hidup dari kerajaan roh iblis. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa atas tindakan mereka, tetapi tidak ada solusi yang jelas untuk apa yang akan terjadi. Rudy merendahkan suaranya dan berkata, prajurit dari dunia kelas 3 yang telah mendaftar dan 10 lainnya cukup bodoh. Karena antrean dipotong, mereka seharusnya memotongnya dan itu akan selesai. Jack mengerutkan kening, aku juga berpikir begitu. Tetapi fakta bahwa 25 orang telah mendaftar pasti berarti bahwa orang-orang itu tidak dapat memperoleh kembali tempatnya. Sesuatu pasti telah terjadi di sana. Jack diam-diam memandangi para prajurit dari dunia kelas 3 yang masih bertengkar tanpa henti. Mereka bertengkar hebat sehingga yang paling keras mulai merasa suara mereka menjadi serak, merasa sangat frustrasi. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati mereka. Mereka berada dalam situasi yang sangat putus asa. Kes menunjuk ke arah para pejuang dari dunia kelas 2 dan berkata, kamu iblis yang tidak tahu malu dan tercela. Anda akan membayar untuk ini pada akhirnya. Anda telah melakukan begitu banyak hal tercela, tetapi Anda telah membayar cukup mahal untuk itu. Jangan berpikir bahwa para pejuang dari dunia kelas 3 mudah diintimidasi. Anda akan membayar semua yang Anda lakukan. Anda pasti akan menyesalinya. Ketika Stephen mendengar itu, dia mulai tertawa. Ada penghinaan di matanya. Dia kemudian mendengus jijik pada pihak lain, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa yang akan kita bayar? Hal tak tahu malu apa yang telah kita lakukan. Apakah mendaftar untuk kerajaan roh iblis adalah sesuatu yang tidak tahu malu? Kamu menyebut orang lain hina dan tidak tahu malu, tapi aku merasa kamu hanya sekelompok orang bodoh. Apa yang kamu katakan? Kami sama sekali tidak membuli kalian. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang apa yang kita lakukan untuk saat ini. Lagi pula, Anda tidak dapat membuat kami membayar apapun. Bahkan jika ada beberapa kerugian, itu bukan apa-apa bagi kami para pejuang dari dunia kelas 2. Bab 3418. Stephen berbicara dengan cara yang sangat menjengkelkan. Dia jelas telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, tetapi dia bertindak seolah tidak ada hal seperti itu. Dia bahkan dengan sinis menghina para prajurit dari dunia kelas 3 karena terlalu lemah untuk membuat para prajurit dari dunia kelas 2 membayar. Orang-orang yang sudah mendaftar semakin frustrasi.
Mereka hanya ingin bertarung di tempat. Kes berteriak keras, jangan paksa kami ke sudut. Jika Anda memaksa kami bisa melakukan apa saja. Kami hanya akan memastikan kami mati bersama. Jangan kira kami takut padamu. Eduardo, yang berada di belakang Stephen, adalah murid terpilih dari benua air suci. Ketika dia mendengar kata-kata Kes, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dengarkan saja apa yang kau katakan. Apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa hewan akan menggigit kembali ketika mereka terpojok? Apa itu? Tidak ada gunanya, toh kita akan membunuh semua hewan. Kami akan mampu menghadapinya. Eduardo baru saja memanggil semua prajurit dari hewan dunia kelas 3, yang benar-benar menyulut kemarahan di hati mereka. Beberapa dari mereka mulai mengutuk. Kamu iblis. Anda akan dibunuh oleh orang lain pada akhirnya. Anda menyiksa orang lain sampai mati, dan suatu hari Anda akan disiksa sampai mati. Berhentilah berusaha terdengar sombong. Jika kamu memiliki keterampilan, ayo bertarung di luar kota. Dunia kelas 2 harus bertarung habis-habisan dengan dunia kelas 3. Tidak ada aturan atau batasan di sana, dan kita bisa saling membunuh semau kita. Kemudian, Anda akhirnya akan kehilangan lebih banyak pria. Ketika Eduardo mendengar itu, dia berkata dengan jijik, jadi kamu hanya berencana untuk mengerumuni angka. Anda tidak bertarung dalam hal keterampilan tetapi dalam hal jumlah. Tidakkah menurutmu itu hanya lelucon yang lengkap? Alasan dunia kelas 2 lebih sedikit di Wayne-Horde City bukan karena ada lebih sedikit prajurit dari dunia kelas 2, tetapi hanya karena ada total 3 dunia kelas 2 di kota ini, sementara ada 10 dunia kelas 3, kelas dunia. Jika kamu memiliki kemampuan, maka katakan itu begitu kamu berada di kota level 3. Anda akhirnya akan menyadari siapa yang memiliki lebih banyak pria. Kes melambai, hentikan semua itu, apa artinya ini sekarang? Stephen mengangkat alis. Dia adalah pemimpin para prajurit dari dunia kelas 2 yang ikut serta dalam ujian ini. Dia memiliki keputusan akhir mutlak dalam segala hal. Dia berkata dengan senyum dingin, kami tidak berusaha melakukan apapun. Anda harus meluangkan usaha Anda. Tidak ada yang perlu dipertengkarkan. Kami sudah mendaftar, dan undang-undang menghentikan kami menyerahkan tempat kami. Siapapun yang menentangnya akan dibunuh. Jadi, kami pasti akan ambil bagian, dan kalian semua juga. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Jangan buang waktumu. Saat dia mengatakan itu, semua orang tiba-tiba terdiam. Meskipun Stephen adalah orang yang penuh kebencian, apa yang dikatakannya benar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang situasinya. Itu tidak bisa lagi diubah, dan mereka harus menerimanya. Mereka dipaksa untuk memasuki kerajaan roh iblis. Kesa menghela nafas. Wajahnya benar-benar pucat seolah-olah akhir akan datang. 10 dari mereka yang sudah mendaftar memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Mereka seperti kehilangan keluarga. Eduardo mendengus dan berkata, izinkan saya mengingatkan Anda, masih ada 5 tempat tersisa. Daripada bertengkar dengan kami, mengapa Anda tidak berbicara dengan sesama murid dan teman untuk segera mengambil 5 tempat itu? Kalau tidak, kami akan mengambil 5 tempat terakhir, dan Anda hanya akan memiliki 10 hingga 20 tempat kami. Saat itu dikatakan, ekspresi semua orang berubah lagi. Tangan Awan gemetar. Masalahnya benar-benar sangat sulit. Jika tidak ada orang lain dari dunia kelas 3 yang mendaftar, maka 10 dari mereka akan menghadapi 20 prajurit dari dunia kelas 2. Situasinya akan mengerikan. Jika mereka dibagi rata, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika itu 10 lawan 20, maka mereka hampir pasti akan mati. Cloud dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke 10 prajurit lainnya yang berencana untuk mendaftar. Bab 3419. Namun, ke-10 orang itu segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat ke bawah ke tanah atau mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat ekspresi mereka, kelompok Cloud merasa merinding. Mereka semua tahu itu adalah situasi yang berapi-api yang tidak bisa mereka masuki. Tidak ada yang berani menjadi pahlawan di saat seperti ini. Menyelamatkan yang lain pada dasarnya sama dengan melompat ke gunung berapi. Dalam hal berbagi keuntungan, semua orang bertindak seperti teman baik. Ketika sampai pada keselamatan mereka sendiri, semua persahabatan itu terlempar keluar jendela. Bibir Cloud bergetar, apa maksudnya ini?
Kami mengatakan bahwa kami akan berbagi segalanya dan bertahan hidup bersama. Mengapa Anda bahkan tidak mau mendaftar sekarang? 10 lainnya semuanya tampak sangat enggan. Meskipun Cloud dan yang lainnya menanyai mereka, mereka tetap menolak untuk mendaftar dalam situasi seperti itu. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu jelas sudah siap. Mereka berencana membunuh semua orang yang masuk. Jika 10 lainnya mendaftar pada saat itu sama saja dengan membuang nyawa mereka sendiri. Mereka secara alami enggan melakukan itu. Melihat pemandangan itu, Eduardo mulai tertawa terbahak-bahak. Sepertinya teman baikmu bahkan tidak melihatmu lagi. Semua pembicaraan tentang balas dendam dan membayar harga, Anda bahkan tidak bisa melakukan itu. Mereka sudah yakin bahwa Anda akan mati di dalam. Meskipun kami tidak akan melakukan apa-apa, mereka masih berpikir Anda akan mati. Kakak-kakakmu sama sekali tidak percaya padamu. Saat dia mengatakan itu, Eduardo mendengar suara rendah, kita berdua akan mendaftar. Suara itu menarik perhatian semua orang. Kerumunan terlalu fokus pada pertengkaran, jadi mereka tidak pernah memperhatikan bahwa seseorang telah berjalan untuk mendaftar. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat dua sosok berdiri di sana. Setelah Jack menuliskan namanya, dia dengan tenang berbalik. Wajahnya yang familiar muncul di depan semua orang. Para prajurit dari dunia kelas 2 mulai panik karenanya. Eduardo masih mempertahankan ekspresinya yang mengejek, tetapi terlihat jelas wajahnya menegang saat melihat Jack. Bibir Cloud bermasalah saat dia berkata dengan tidak percaya, Jack. Jack mengangguk, dengan tenang menatap Cloud. Saat Cloud melihat Jack mengangguk, tidak ada yang bisa tetap tenang. Eduardo terlihat ekornya diinjak, mau ikut ini. Mengapa Anda mengambil bagian dalam kerajaan roh iblis? Bagaimana Anda bisa? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jack memotongnya, apakah saya tidak diizinkan untuk berpartisipasi? Aturan mana di kota Weinhort yang menyatakan bahwa saya tidak bisa? Para prajurit dari dunia kelas 2 mulai panik karenanya. Semua wajah mereka membeku, dan mereka tampak seperti telah memakan lalat. Kemunculan Jack telah mengacaukan rencana mereka. Dengan dia di sekitar, sulit untuk mengatakan siapa yang akan bertahan. Tangan Eduardo gemetar, apa maksudnya ini? Apakah Anda bersikeras untuk melawan kami? Saat Jack mendengarnya, dia menunjukkan ekspresi bingung, apa maksudmu? Mengapa saya mengambil bagian dalam kerajaan roh iblis melawan Anda para pejuang dari dunia kelas 2? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan melakukan apa-apa? Saya tidak pernah menjadi seseorang yang melakukan apapun kepada mereka yang tidak menyentuh saya. Jika Anda tidak akan melakukan apa-apa, maka saya juga tidak akan melakukan apa-apa. Karena kita hanya akan hidup berdampingan dalam damai, mengapa menurutmu aku akan melawan kalian semua? Mendengar itu, beberapa prajurit dari dunia kelas 3 tidak bisa menahan tawa mereka. Kata-kata Jack tepat di tempat, menggunakan apa yang dikatakan para pejuang dari dunia kelas 2 itu langsung kepada mereka. Bab 3420. Para prajurit dari dunia kelas 2 semuanya berwajah gelap saat Jack tiba-tiba bergabung. Stephen bahkan tampak seperti ingin mencabik-cabik Jack. Dia menatap Jack dengan kejam, dan bibirnya sedikit bergetar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Menghadapi sampah dari dunia kelas 3, dia akan mengatakan apapun yang dia mau, tapi menghadapi Jack, tidak ada yang bisa dia katakan. Itu adalah kekuatan yang kuat. Keberadaan Jack memberi para pejuang dari dunia kelas 2 rasa tekanan dan para pejuang dari dunia kelas 3 motivasi. Mereka tiba-tiba dihidupkan kembali dan berjuang untuk mendaftar. Hanya dalam beberapa saat, 5 tempat tersisa terisi. Setelah pendaftaran selesai, nama akhir diselesaikan. Ada 15 prajurit dari dunia kelas 2 dan 15 prajurit dari dunia kelas 3. Jika Jack tidak muncul, tidak ada yang akan memikirkan dunia kelas 3 dengan baik. Namun, Jack seperti bendera yang membangkitkan kepercayaan para pejuang dari dunia kelas 3, menekan para pejuang dari dunia kelas 2 pada saat yang bersamaan. Situasi tiba-tiba berubah. Cloud menatap Jack dengan emosional dan ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Kes mengepalkan tangannya dengan erat. Semua keputusasaan itu telah hilang, berkat bergabungnya Jack. Jack sama sekali tidak bereaksi terhadap apa yang dilakukan orang lain.
Hanya ada 2 gol dalam partisipasinya di Kerajaan Roh Iblis dengan cara yang begitu mencolok. Yang pertama adalah memenangkan hadiah pada akhirnya dengan membunuh banyak binatang buas. Yang kedua adalah mengejutkan para prajurit dari dunia kelas 2, memberi tahu mereka bahwa tidak akan ada konsekuensi baik yang menunggu mereka jika mereka menargetkannya. Masih ada 1 jam lagi sampai Kerajaan Roh Iblis dimulai. Semua orang menunggu di sana, dan diskusi tidak pernah berhenti. Jack berdiri di samping, memejamkan mata untuk beristirahat. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Setelah Stephen terdiam lama, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hanya dalam 10 menit, dia telah mendengar banyak diskusi yang membuat frustrasi, mengatakan bahwa para pejuang dari dunia kelas 2 kali ini sangat disayangkan dan banyak dari mereka akan mati. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia pasti akan mati. Setelah Stephen mendengar semua itu, amarah di hatinya terus membara. Dia masih bisa menahan beberapa kata pertama yang diucapkan, tapi setelah beberapa saat, Stephen tidak bisa lagi menahannya. Dia berteriak pada para prajurit dari dunia kelas 3, "Apa yang membuatmu begitu senang? Jack mungkin kuat, tapi itu tidak berarti apa-apa. Jika kita ber-15 bekerja sama, kita akan bisa menangani apa saja. Jadi bagaimana jika Jack kuat? Mereka hanya bisa menyerang kita jika ke-15 dari mereka kuat. Jika tidak, mereka hanya akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika kita ber-15 bekerja sama, tidak ada yang akan menembus pertahanan kita." Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sikap yang sangat tegas. Jack mengangkat alis, membuka matanya untuk melihat Stephen yang marah. Merasakan tatapan Jack, Stephen memandang dengan kasar. Tatapan mereka bertemu di udara. Jack hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Stephen merasa Jack merasa lemah karena Jack tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba dia merasa terdorong. Dia berteriak pada Jack, "Aku tahu kamu kuat, tapi kami ber-15 juga tidak lemah. Jika kita bekerja sama, bahkan 5 besar di klan kita akan takut." Setelah Jack memamerkan keahliannya, banyak orang mulai berspekulasi bahwa keterampilan Jack akan menempatkannya di beberapa tempat teratas di klan kelas suci. Cukup banyak dari mereka yang merasa Jack seharusnya berada di 5 besar, bahkan ada beberapa yang menempatkannya di 3 besar. Bersambung.